You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah bagi kami semua karena pandemi ini. Tapi sekali lagi, Tuhan memberi kesempatan kami bersama-sama merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sungguh indah kesempatan yang Tuhan berikan. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini Kak Alex boleh dapat kesempatan untuk sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Sekali lagi kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang saya katakan tadi dalam doa ya, memang tidak mudah ya. Tapi tema kita ini sangat relevan ya. Tema kita sangat meneduhkan hati. Immanuel, God with us. Bicara soal pandemi, awalnya ini kita lihat hanya masalah apa ini? Ini masalah kesehatan. Tapi terjadi di banyak tempat di dunia sehingga sampai hari ini telah menimbulkan sebagai masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik gitu ya. Sampai juga masalah pendidikan, kita harus belajar jarak jauh. Sampai juga ini jadi masalah kerohanian. Karena kita beribadah seperti ini, hari Minggu pun tidak semua bisa ke gereja secara offline. Jadi kita pun merayakan Natal di dalam situasi yang pandemi ini. Tapi apa yang penting untuk kita sama-sama perhatikan? Dalam perenungan saya pikir begini ya. Memang ketika Natal akhirnya harus dirayakan dengan sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sederhana, kita jadi memikirkan lebih dalam. Apa sih Natal itu? Hal apa yang paling kita ingat pada saat merayakan Natal? Mungkin selama ini begitu banyak kemeriahan Natal di sekitar kita. Jadi mungkin waktu Natal yang kita ingatnya Santa Claus, pohon Natal, kado, kue-kue Natal. Tapi jangan lupa Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada hari Natal? Saya pikir ini penting untuk kita ingat. Ini bukan hari lahirnya Santa Claus, ini bukan hari lahirnya Frosty the Snowman, tetapi Natal adalah hari lahirnya Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Jadi ketika kita merayakan dalam keterbatasan, saya pikir kita tidak kehilangan the focus of Christmas. Sehingga di dalam bahasa Inggris ada pertanyaan yang diberikan sebagai berikut. What is the most important thing about Christmas? Lalu dijawab, the most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ, nothing ya. Christmas without Christ tinggal
tinggal mas ya. Ini bukan perayaan mas-mas. Christmas adalah fokusnya kepada Kristus. Sehingga kita pahami bahwa Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed at the very heart of our Christmas. Ya. Nah, hari ini Kak Alex ingin kita sama-sama melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama kita akan membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, mari perhatikan sama-sama Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kak Alex sudah tulis semua ayatnya di screen, sehingga teman-temanku, Bapak Ibu Guru juga bisa mengikuti pembacaan ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kita lihat selanjutnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Perhatikan itu ya. Kak Alex berikan nama itu dengan warna yang berbeda. Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini nama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkannya, mengaplikasikannya, serta membagikannya dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang Natal, berita Natal yang kita baca barusan, kisah Natal pertama, bagi saya yang menarik adalah tentang siapa Yesus. Maria dan Yusuf di dalam anugerah Allah dipakai Tuhan untuk menjadi orang tua dari Yesus. Tetapi siapakah Yesus ini yang dijanjikan di dalam bagian yang kita baca? Ada dua nama yang muncul sebenarnya kalau kita perhatikan dari bacaan kita ya. Yang pertama, sebelum ayat 23 yang adalah tema kita, tadi perhatikan di ayat 21 muncul nama Yesus. Malaikat bilang engkau harus menamakan dia Yesus. Dan di ayat 25 Yusuf benar waktu lahir dia memberi nama Yesus. Nah, menarik, ada nama yang pertama, tapi juga dikatakan bahwa yang lahir ini menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi, namanya Immanuel. Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 yang kita bisa baca, tapi juga kita bisa lihat ini sebenarnya menggenapkan apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14 dan juga Yesaya pasal 8 ayat 8. Jadi ada 3 kali nama Immanuel ini muncul di dalam Alkitab kita. Pertama di Matius, dan 2 kali berikutnya itu muncul di kitab Yesaya pasal yang ke-7.
Jadi sebenarnya muncul pertanyaan, namanya siapa? Yesus atau Immanuel? Atau ini dua nama yang berbeda kah? Atau bagaimana? Kenapa Yesus nggak dipanggil Immanuel ya? Atau mungkin panggilan sehari-harinya, Noel gitu ya. Ini membuat kita menyadari bahwa sebenarnya namanya adalah Yesus. Lalu Immanuel ini sebenarnya adalah sebutan atau gelar yang diberikan kepada dia. Contoh, mungkin kita tahu ya, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu namanya dia, Joko Widodo. Tapi kita sebut dia sebagai presiden kita. Bapak Presiden. Jadi kira-kira seperti itu. Namanya Yesus, tetapi dia adalah Sang Immanuel. Oke? Jadi mari kita memahami bahwa dua nama ini begitu penting buat kita waktu kita sekali lagi merayakan Natal tahun ini. Pagi hari ini Kak Alex ingin kita melihat apa sih arti nama ini bagi kita. Supaya waktu kita memahaminya, kita bisa juga menghidupinya. Apa sih arti nama ini bagi kita? Nah, kita mau melihat ada dua hal ya, arti nama ini buat kita. Yang pertama dulu, arti nama ini bagi kita, ini sangat berarti bagi keselamatan kita. Loh, kok bisa bicara keselamatan? Karena nama pertama yang kita sama-sama akan pikirkan dan renungkan adalah namanya Yesus. Dan diberitahu bahwa dia yang akan menyelamatkan umat dari dosa. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwa berita Natal pertama kali disebutkan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Waktu kita pikir-pikir, wow, ada berita yang menjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan apa beritanya? Dikatakan kalau lihat Injil Lukas pasal kedua, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah berita sukacita besar untuk seluruh bangsa. Tapi seringkali begini ya, adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bisa sadar itu berita sukacita. Sebenarnya kalau kita juga sadar apa sih berita duka citanya? Ya gitu ya. Jadi misalnya ya, kalau kita nggak pernah sadar berita duka citanya, kalaupun ada berita sukacita, belum tentu itu jadi sukacita buat kita. Kak Alex kasih contoh begini. Misalnya, kita tidak merasa diri kita sakit. Lalu kemudian kalau kita nggak ngerasa diri kita sakit, 1000 pun dokter berbaris di depan kita, kita tidak merasa butuh. Kenapa? Saya nggak sakit kok. Tapi kalau kita sadar misalnya bad news-nya, I am sick, saya sakit. Dan karena itu waktu lihat dokter, wow, inilah berita sukacita yang menolong mengatasi berita duka cita saya. Nah, pertanyaannya, apa sih berita duka cita terbesar? Supaya waktu kita dengar berita sukacita terbesar, itu benar-benar sukacita. Nah, ternyata Alkitab mengatakan kepada kita ya, Alkitab memberikan pemahaman bahwa berita duka cita terbesar di bawah kolong langit ini dituliskan di Roma pasal 3 ayat 23. Perhatikan baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Siapa yang berdosa? Oh, kita nggak bisa bilang dia bodoh, kurang pendidikan, makanya dia berdosa. Saya agak pinter, oh beda ya. Waktu bicara, Alkitab memberikan pemahaman semua orang telah berdosa. Waktu Kak Alex pikir ya, teman-temanku sekalian, sebenarnya dosa inilah, sin ini is the real pandemic. Pandemi yang sesungguhnya ya dosa ini sebenarnya. Kalau kita bicara virus corona sekarang ya, virus corona itu kan memang melanda banyak tempat di dunia. Tapi jangan lupa, tidak semua orang kena kan? Ada yang kena, ada yang nggak kena. Tapi waktu bicara tentang dosa, Alkitab mengatakan semua manusia berdosa tanpa kecuali. Mau dia tua, muda, miskin, kaya, berpendidikan, kurang berpendidikan, laki-laki, perempuan,
murid, guru, siapapun itu, presiden, rakyat biasa, semuanya berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan inilah sebenarnya berita duka cita yang paling besar, yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Sebenarnya dari mana awalnya? Coba ingat ya. Waktu Tuhan ciptakan kita, kan Dia ciptakan kita untuk berpusat pada dirinya. Harusnya hidup yang dicipta Tuhan fokus kepada Tuhan. Tapi di dalam dosa manusia akhirnya berfokus pada dirinya sendiri. Yang paling penting adalah aku. Itulah yang kita lihat sejak di Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Manusia bukannya taat sama Allah, tapi manusia mau jadi Allah. Akulah, akulah. Sehingga ada yang mengatakan, how do you spell sin? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is actually the I in the center. Aku yang paling utama. Ada permainan kata di situ. Sehingga di dalam dosa, lihat, orang di dalam dosa bukannya fokus sama Tuhan, bukannya hidup bagi Allah, tapi kemudian bagi dirinya sendiri. Yang paling penting, aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan Tuhan, bukan sesama. Sehingga di dalam Alkitab bahkan dikatakan, dosa itu seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Dosa digambarkan seperti membelenggu. Karena itu Paulus menggunakan istilah, kamu adalah hambanya dosa. Seperti dosa itu tuan yang memiliki kita sebagai budaknya. Oh, mengerikan sekali. Kadang-kadang ada yang mikir, dosa apa? Paling ya di pelajaran agama kita bicara ada dosa. Tapi Alkitab serius bicara tentang dosa. Bahwa dosa ini satu sikap yang melawan Tuhan, fokus sama diri, dan itu membelenggu. Ada orang-orang yang akhirnya dibelenggu oleh kesenangannya. Rokok, judi, narkoba. Wah, kalau saya perhatikan bahwa betapa mengerikan ya. Orang-orang yang dibelenggu oleh hal ini. Dan itu ada di sekitar kita. Dan juga mungkin kita harus jujur juga. Adakah hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini? Ketika Allah ciptakan manusia begitu indah dalam relasi satu sama lain. Awalnya Tuhan ciptakan keluarga yang indah. Ada Adam, ada Hawa. Lalu mereka punya anak-anak. Tapi kemudian kita lihat ketika dosa masuk, yang paling penting adalah aku, bukan Tuhan, bukan sesama. Maka waktu Adam ditanya, kau makan buah pohon itu, siapa yang Adam salahkan? Perempuan. Mulailah terjadi saling menyalahkan. Dan lebih ngeri lagi, Alkitab bahkan mencatat Kejadian pasal 4. Seorang abang, seorang koko, tega bunuh adiknya sendiri. Jadi tidak heran kalau kita lihat apa yang terjadi juga di dalam banyak rumah tangga saat ini. Ketika begitu rupa manusia dibelenggu dosa. Seringkali orang tua yang kemudian berantem, anak jadi korban. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya mengalami harus berpisah. Padahal bukan itu yang sebenarnya menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kita melihat juga banyak keluarga yang mengalami abuse. Saya berjumpa dengan anak-anak yang mengalami, mungkin tidak semuanya saat ini di physical abuse sama orang tua, tapi jangan-jangan perkataan yang kadang-kadang membangkitkan kebencian begitu ya. Jadi bayangkan ya, keluarga yang inti saja juga bisa jadi rusak. Dan itulah pengaruh dari dosa. Belum lagi kita melihat antar siswa gitu ya. Kayak bully itu jadi bagian yang juga terjadi di sekitar kita. Bahkan sekarang ada lagi yang namanya cyberbully. Jadi kadang-kadang orang tuh selalu ingin menguasai orang lain. Selalu ingin mengasari orang lain karena kayaknya dia dapat kepuasan di situ. Dan ini realita yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dosa itu merusak relasi kita, dosa merusak diri kita, dosa merusak keluarga kita. Dan bahkan ada hal-hal yang sebenarnya baik teman-teman ya. Tapi ketika kita di dalam dosa menggunakannya dengan tidak baik, nah ini jadi mengerikan. Contoh ya, Kak Alex kasih contoh. Misalnya HP baik nggak?
Ya baiklah, kita semua sekarang kan pakai HP ya. Dulu nggak boleh bawa HP ke sekolah. Sekarang semua anak belajarnya pakai HP, pakai laptop begitu ya. Nah ini realitanya bahwa ya ini adalah alat yang baik. Tapi jangan-jangan juga ini membelenggu banyak orang. Karena akhirnya kita tidak pakai untuk kebaikan, kita pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Sehingga namanya smartphone tapi not smart. Banyak yang make bukannya smart. Tapi dosa memang bikin kita goblok, teman-teman. Benar. HP yang harusnya kita pakai mengakses yang benar, jadi dipakai untuk yang tidak benar. Jadi hati-hati bahwa dosa merusak juga kepada hal-hal yang baik, kemudian dipakai dengan tidak baik. Belum lagi gaya hidup yang ada sekarang ya. Saya pikir belanja itu baik ya. Kita kan butuh juga belanja ya. Beli bahan makanan, beli baju. Tapi kemudian orang menjadikan belanjalah segala-galanya. Yang akhirnya dipuaskan cuma keinginannya. Padahal belum tentu dia butuhkan. Jadi ini pertentangan ya. Mungkin Bapak Ibu juga ngalamin ya. Bukan cuma anak-anak kita ya. Kita juga ngalamin ya. Pertentangan antara apakah ini kebutuhan atau sekadar keinginan. HP baru tuh kebutuhan atau keinginan ya. Saya pernah nanya sama siswa, dia jawabnya pintar. Oh, itu adalah keinginan yang dibutuhkan. Wah, jadi realitanya manusia sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kadang-kadang ada orang beli barang, kenapa? Lucu, karena lucu. Kamu butuh? Nggak, belum tentu butuh sih. Kenapa? Lucu aja katanya. Jadi habis beli benda itu ketawa-ketawa begitu ya. Tapi ini realita di mana hal-hal yang baik, yang ketika kita tidak bisa membedakan keinginan kebutuhan, ini bisa jadi masalah besar buat hidup kita. Tidak heran ada orang yang terlilit utang kartu kredit, sekarang ada pinjaman online. Ngeri sekali. Dan belum lagi ya, hal-hal yang baik. Ada hal-hal yang baik sekali lagi waktu tidak dengan baik dipakai, itu mengikat dalam dosa. Salah nggak sih nonton? Ya enggak lah ya, tapi ya realitanya ada di rumah. Nggak tahu nih yang cewek-cewek mungkin wah nonton drakor. Mungkin ibu-ibu juga ya, ibu guru juga ada nih yang nonton ya. Karena memang ceritanya menarik, bagus. Tetapi jangan-jangan kita juga jadi orang-orang yang terbelenggu dengan nonton ya. Ketika ya ini binge watching ya, sekarang dikatakan jadi akhirnya orang nonton nggak berkesudahan ya. Satu malam langsung berapa banyak yang ditonton. Dan ini memang didukung juga dengan kita bicara ada Netflix dan di mana-mana kita bisa akses dari HP, di rumah, smart TV. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah dengan nonton. Tetapi kalau nonton jadi segala-galanya, nah itu yang salah. Kita tidak tahu lagi yang mana jadi fokus kita. Mau belajar atau mau nonton. Harusnya siswa jelas pilih belajar. Tapi ketika kita dikuasai oleh keinginan, sehingga ya film-film yang bagus begitu ya. Tapi kemudian nah ini lihat ya, Kak Alex juga waktu perhatikan, wah ini banyak membelenggu orang begitu. Dalam arti bukan jadi penonton, tapi sudah jadi pecandu begitu ya. Yang terakhir ini banyak yang nonton ini lalu tanya, nah kamu timnya siapa begitu ya. Sementara mereka aja sahabatan, kita yang musuhan gara-gara mau pilih jadi timnya siapa begitu. Nah realitanya bisa begini. Ada lagi, nah, game online salah nggak sih main game? Ya enggak lah, kita juga butuh hiburan. Tapi kalau game jadi segala-galanya, waktu belajar dipakai ngegame, waktu guru nerangin kita ngegame juga. Nah ini jadi pergumulan ya. Sehingga jujur aja Kak Alex harus katakan situasi-situasi saat ini tuh jauh lebih sulit lah ya. Karena Bapak Ibu guru nggak ada di kelas, kalian kita nggak tahu sedang ngapain di rumah masing-masing. Dan game-game ini jadi banyak gitu ya. Among Us lagi. Wah, kemarin saya dapat tema Natal ya. Natal itu juga Among Us, tapi Jesus Among Us ya. Jadi beda nih ya. Tidak ada yang salah dengan main game, tapi kalau game jadi segala-galanya, ini jadi masalah. Harus punya cara bisa atur dirimu. Kapan main, kapan nggak main, dan seterusnya. Nah, sehingga juga tidak sedikit yang akhirnya terjebak ya, maaf, dalam pornografi. Situasi online terus, akhirnya juga banyak yang kemudian terjebak dalam pornografi, dan ini mengerikan. Nah, Kak Alex ingin ingatkan buat kita sekalian bahwa inilah realita yang dekat dengan hidup kita. Dosa itu melemahkan jiwa kita. Dosa itu menghilangkan kekuatannya. Dan inilah realita manusia di dalam dosa, sehingga tidak heran Alkitab berkata upah dosa adalah maut.
Inilah realita manusia di dalam dosa. Inilah berita duka cita terbesar, bahwa akhir dari hidup yang ditawarkan adalah maut. Tapi apakah ini akhir ceritanya? Saya pikir tidak, ya. Kadang-kadang kita cuma hafal Roma 6 ayat 23. Kalau hafal ayat mbok ya lengkap ya. Adik-adikku sekalian, jangan cuma hafal Roma 6 ayat 23a. Itu berita buruknya. That is the bad news. Sebab upah dosa ialah maut. This is the good news. The whole of this verse. Seluruh ayat ini. Sebab upah dosa ialah maut. Perhatikan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa paham ya? Bahwa ini bukan hanya satu bagian, tapi ada berita sukacitanya. Hidup kekal. Kalau dosa itu maut, maut itu binasa kekal. Mati kekal, maka dalam Yesus kita dapat hidup yang kekal. Waktu saya perhatikan gambar ini pertama kali ya. Nah, coba lihat gambar dulu, karena picture speaks 1,000 words katanya ya. Untuk Alex lihat gambar ini pertama kali. Ini kalau kalian googling, judulnya Peter Drowning. Petrus tenggelam. Maksudnya apa? Ini perspektifnya. Petrus lagi tenggelam, ceritanya begitu ya. Jadi Petrusnya tenggelam masuk ke dalam air, lalu dia lihat ke atas. Di atas air, di luar air ada Yesus yang sedang mengulurkan tangan kepadanya. Jadi lihat gambarnya baik-baik. Jangan pikir, oh, Yesusnya yang tenggelam. Salah. Bukan begitu. Cara lihatnya itu Petrus yang tenggelam dan dia lihat ke atas. Jadi Petrusnya nggak kelihatan di gambar ini ya. Lalu di luar air ada Yesus mengulurkan tangan. Waktu saya menyadari gambar ini pertama kali, saya bersyukur dan saya tuliskan kalimat ini ya. Benar Tuhan, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita bisa selamatkan diri kita, Yesus nggak perlu datang. Tapi justru dosa itu masalah kita, tetapi Yesus dikirim sebagai solusi dari Allah. Jesus Christ, the God solution for our sins. Kalau tadinya kita mati dalam dosa, maka cari hidup, hidup ada di dalam Dia. Karena itu lihat nama ini. Ketika malaikat mengatakan dia akan menamakan, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Teman-temanku, inilah berita sukacita. Yesus yang bukan hanya lahir di palungan. Jangan cuma lihat Natalnya. Karena Yesus yang lahir itu dia bertumbuh, dia besar, dia melayani, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia janji akan datang kedua kali. Dan fokusnya, semua itu dia lakukan untuk menebus engkau dan saya. Dia tebus kita dengan harga yang sangat-sangat mahal. Jadi sebenarnya bagaimana harusnya kita merayakan Natal? Harusnya kita buka hati kita ya. Ada lagu bilang, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu terimalah. Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Buka hati, terima Yesus dalam hidup kita. Jangan lagi fokus sama apa yang saya, dan saya. Tapi fokuslah kepada Tuhan apa yang kau mau. Mari hidup berbeda dengan dunia, bukan jadi sama dengan dunia. Harusnya kalau engkau mengalami Natal, ada perbedaan. Cara belajarmu berbeda. Cara bergaulmu berbeda. Bagi Bapak Ibu sekalian juga, cara kita bekerja, kita melayani, itu juga mengalami perubahan. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Kita punya hidup yang terus berakar dalam firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan jangan lupa, Tuhan berikan kita komunitas untuk kita bisa terus bertumbuh mengenal Tuhan. Bersyukur adik-adik, anak-anak sekalian ada di sekolah yang bukan hanya mengajarkan ilmu yang tinggi, tapi kalian dibangun dalam Kristus. Jadi kalau bicara penyertaan Allah, ini bukan alasan untuk tetap hidup dalam dosa. Jadi ingat, karena yang lahir Yesus, jangan tinggal dalam dosa lebih lama. Apa arti nama itu? Nama itu berarti bagi keselamatan kita.
Tapi yang terakhir, yang kedua, apa arti nama ini bagi kita? Ini juga berarti bukan hanya buat keselamatan, tapi bagi kehidupan. Perhatikan nama ini. Namanya Immanuel. Allah menyertai kita. Yesus bukan sekadar manusia, tapi Yesus adalah Allah. Dan kelahirannya menyatakan Allah menyertai kita. Kita ada dalam dunia yang penuh pergumulan, tapi penyertaan Allah adalah dasar yang teguh bagi kita untuk berharap. Mungkin kita tanya, lalu mana Yesus sekarang? Dia menyertai kita kah? Ya, tetap. Melalui Roh Kudus. Yesus masih terus menyertai kita kemanapun kita pergi saat ini. Allah akan menyertai kita. Dan perhatikan, penyertaan Tuhan ini sempurna. Bukan hanya di saat-saat indah kehidupan. Yesus tidak hanya akan beserta kita di sini dan saat ini, tapi pada masa-masa sulit sekalipun. Di pandemi ini, jangan bilang Tuhan tinggalin kami. Sebenarnya Dia tetap ada. Pengharapan kita bukan dari manusia, tapi hanya dari Allah. Perhatikan, kalau betul Allah menyertai kita, maka harusnya kita nggak takut dengan masa depan. Memang situasi ini ya, buat banyak siswa juga tidak mudah. Jangan pikir buat siswanya aja nggak mudah. Buat bapak ibu guru juga nggak mudah. Buat bapak ibu yang juga bekerja di sekolah nggak mudah juga situasi ini. Kita semua tidak tahu sampai kapan seperti ini. Kita takut akan masa depan. Kita takut kegagalan. Maaf, mungkin ada yang sudah terancam nilainya jelek gitu ya. Kita takut kegagalan, dan kita juga takut kesepian. Pengennya bisa ketemuan lagi dengan teman-teman kita. Tapi Natal mengingatkan kita Allah beserta kita. Tapi Allah beserta kita bukan berarti kita nggak mengalami pergumulan ya. Saya tuliskan, God never promises that we will never face struggles atau problem. Bukan itu. Bukan itu yang Tuhan janjikan. Tapi Dia berjanji, God walks with us in our struggles. Adik-adikku, Bapak Ibu sekalian, tentu tidak mudah. Belajar online tuh nggak mudah. Buat yang belajar, yang mengajar, ada yang bilang tugas nambah, lalu kemudian belum tentu bisa ngerti. Ada anak yang mungkin belajarnya lebih suka tatap muka. Tapi mari kita belajar lihat bahwa kalau Allah beserta kita, kesulitan ada? Mungkin ada. Saya nggak bilang kalau Allah beserta kita nggak ada kesulitan, nggak ada kesulitan. Mungkin kesulitan masih tetap ada, tapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Dia sumber kekuatan kita, Dia penolong kita, Dia yang memberikan kekuatan buat kita, sehingga kita tetap bisa giving our best in study. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa untuk berseru kepada Allah. Itu bukan basa-basi. Dalam situasi tertekan, ingatlah Dia Immanuel. Life is a journey. And our journey, we are not alone. Life is a journey with Jesus because God is with us. So fear not. Jangan takut. Melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan keberanian. Katanya di Alkitab, kalau kalian mau hitung, ada 365 kali kata jangan takut. Kalau satu tahun 365 hari, kayaknya satu hari satu ya. Kayak Tuhan mau ingatkan, please do not be afraid, I am with you. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya kehilangan papa saya di tengah pandemi ini. Bukan karena COVID ya, papa meninggal karena sudah tua, sakit. Dan waktu itu nggak mudah ya. Nggak mudah, takut ke rumah sakit, takut tertular. Bagaimana harus dengan kesedihan seperti itu. Tapi saya menikmati apa yang firman Tuhan nyatakan hari ini. Kalau saya sendiri, wah, udah sedih. Tapi ketika ada Tuhan, dan Dia berjalan bersama, Tuhan menghibur lewat firman, Tuhan menghibur lewat saudara-saudara yang datang. Karena waktu itu nggak bisa semua datang ya, hanya saudara-saudara keluarga inti yang datang. Jadi saya melihat, iya ya, saya tidak sendiri dalam hidup.
Ada Tuhan yang menyertai. Jadi kalau sekarang mungkin buat adik-adik kesulitan belajar online, please jangan menyerah. Datang sama Tuhan Yesus. Nyatakan kesedihanmu, nyatakan penyerahan dirimu. Bapak Ibu juga yang mungkin tidak mudah, karena pada saat yang sama mungkin kalau Bapak Ibu punya anak, harus ngajar anak sendiri. Lalu kemudian anak orang juga harus diajar. Tuntutan sekolah juga mungkin gak berkurang. Mungkin gak mudah mengajar dari rumah. Tapi mari kita melihat bahwa Natal ini kita gak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. God with us. Dan yang bersama dengan kita bukan manusia, tapi Allah. Karena itu hari ini, waktu kita merayakan Natal sekali lagi, saya simpulkan khotbah saya. Apa arti nama ini bagi kita? Namanya siapa? Yesus Sang Immanuel. Nama ini sungguh berarti bagi kita. Pertama, bagi keselamatan kita. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tapi nama ini juga sungguh berarti buat kehidupan kita. Hadapi hidup, jangan takut. Kita tidak sendiri. Allah menyertai kita. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi kita di dalam situasi yang sedang kita alami. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Tapi satu hal yang kita tahu, Allah menyertai kita. Dia berjalan bersama kita. Dia menopang, Dia beri kekuatan melewati pergumulan kehidupan. Tuhan menolong kita merayakan Natal dengan mengingat nama yang penting bagi keselamatan kita dan nama yang penting bagi kehidupan kita. Selamat Natal 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021 dengan penuh keyakinan. God with me. God with us. Amin. Mari kita responi firman dalam doa. Dan Kak Alex mohon semua dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau yang lahir adalah berita sukacita. Supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kami hidup dalam kebenaran, hidup bagi Allah. Masa muda kami tidak mau pakai untuk melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kami pakai masa muda kami menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mau hidup mempermalukan Tuhan. Kami mau hidup mempermuliakan Tuhan. Dan nama-Mu, Immanuel, itu juga yang kami pegang, yang kami imani di tengah perjalanan kehidupan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Ada kesulitan yang mungkin kami alami. Mungkin sulit di rumah, suasananya mulai membosankan, sumpek, banyak konflik. Mungkin juga belajar online tidak menyenangkan, kami kesulitan, kami susah memahami. Waktu mengajar online pun kami banyak pergumulan, tapi kami diingatkan bahwa pergumulan tetap ada, tapi yang indah adalah ada Tuhan yang tidak meninggalkan kami, yang berjalan bersama kami, dan karena itu kami mau semangat. Semangat untuk memberi yang terbaik, semangat bahkan untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami. Terima kasih karena yang lahir itu Engkau Yesus, Sang Immanuel. Kami selamat, kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tolong kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.